Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada kata yang lebih pantas kecuali ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat berupa iman, berupa Islam, dan segala bentuk nikmat hingga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan serta salam tak lupa pula senantiasa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat serta setiap umatnya yang istiqamah di dalam sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita sama-sama membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam dalam tema besar kita yaitu akidah dan akhlak. Dan kita masih pada bab albir wasilah, ya, berbakti kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahim. Pada pertemuan yang lalu kita masuk di hadis yang kedua, yaitu tentang haramnya memutuskan silaturahim. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang ketiga, yaitu beberapa hal perbuatan yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antaranya adalah tentang memutuskan silaturahim. Wa 'anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Al-Mughirah bin Syu'bah, semoga Allah meridainya, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharapkan atas kalian uquqal ummahat, yaitu durhaka kepada ibu kalian, wa wa'dal banat, mengubur anak-anak perempuan kalian hidup-hidup, wa man'an wahad, ya, karena hanya sekedar bisa menuntut hak, wa kariha lakum qila wa qala, sementara tidak menunaikan hak orang lain, kemudian mengatakan katanya dan katanya, ya. Wa kasratus su'al, kemudian banyaknya bertanya, wa
wa idha'atal mal, dan menghambur-hamburkan harta. Muttafaqun alaih. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada beberapa hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan yang pertama kali disebutkan di dalam sini adalah uququl ummahat. Uququl ummahat, yaitu durhaka kepada ibu. Di sini dikhususkannya penyebutan ibu menunjukkan sebuah keistimewaan dan keagungan seorang ibu. Kita tahu juga bahwa durhaka kepada ayah juga merupakan sebuah dosa besar. Ya, ayah memiliki begitu banyak jasa kepada anaknya. Bahkan dalam salah satu hadis, Nabi SAW mengatakan, anta wa maluka li abika. Kamu dan seluruh harta bendamu adalah milik ayah. Dan ini dulu pernah disampaikan oleh salah satu masyayikh dalam sebuah kajian. Ketika beliau ditanya, ada seorang pemuda yang bertanya kepada syekh. Mungkin kita juga pernah mendengar kisah ini. Ini pernah disampaikan oleh Ustadzuna Safiq, ya, Hafizallah Ta'ala. Beliau menceritakan bahwasanya ada seorang pemuda yang bertanya kepada syekhnya, wahai syekh, ibuku menumpang di rumahku. Ya, dia ingin menceritakan tentang perselisihan antara istrinya dengan ibunya. Kata syekhnya, ulangi pertanyaanmu. Dia mengatakan lagi, ibuku menumpang di rumahku. Ulangi pertanyaan. Ibuku menumpang di rumahku. Ulangi pertanyaan. Sampai pemuda itu mengatakan, wahai syekh, biarkan aku menyelesaikan pertanyaanku. Kemudian syekh itu mengatakan, anta wa maluka li abika. Setelah itu pemuda itu mengatakan, kalau begitu selesai. Dia tidak lagi bertanya. Syekh itu menegaskan bahwasannya anta wa maluka li abika. Kamu dan seluruh harta bendamu itu milik ayah. Maksudnya adalah milik kedua orang tua. Bukan ibumu yang menumpang. Bukan ibumu yang menumpang. Ya, seharusnya kalau ingin pindah, kamu yang pindah. Bukan ibumu yang malah diminta untuk pindah. Dan ini menjadikan kita semua tahu kedudukan kedua orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala begitu mulia. Nah, apalagi seorang ibu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada salah satu hadis yang begitu masyhur di kita, ya, yang pernah kita dengar. Bagaimana ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man ahaqqun nas bi husni sahabati. Siapakah orang yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Ya, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ummuka. 3 kali pertanyaan pemuda tersebut dijawab juga 3 kali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya adalah ibumu. Kemudian pertanyaan yang keempat baru dijawab, summa abuka. Kemudian ayah. Di sini ada bentuk takkid, bentuk penguatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ibu memiliki kedudukan yang begitu mulia
Bagaimana tidak? Seorang ibu mengandung kita kurang lebih 9 bulan, membawa beban yang begitu berat di tubuhnya, harus mengerjakan pekerjaan seperti biasa. Maka dalam perusahaan itu mungkin berapa Pak cuti mengandung? Sebulan sebelum, 2 bulan setelah, 3 bulan. Dalam keadaan mengandung itu sebulan sebelum melahirkan. Bayangkan 8 bulan sebelumnya masih melakukan pekerjaan secara normal. Dan dulu pernah ada yang buat konten Pak ya, laki-lakinya itu dikasih bantalan gitu yang begitu besar, disuruh berdiri aja susahnya, bukan main. Disuruh tidur bingung, ke kanan salah, ke kiri salah. Belum lagi pasca melahirkan, yang tidak boleh bergerak secara berat, tetapi harus menggendong anaknya ketika nangis, harus menyusui kembali, dan perjalanan yang lainnya yang membuat keringat ibunda kita tidak bisa kita balas dengan harta apapun. Sebagaimana kita tahu tentang kisahnya Uwais Al-Qarni yang begitu masyhur di kalangan kita, yang begitu perjuangannya membawa ibunya untuk melaksanakan haji atau umrah, melaksanakan ibadah di Baitul Makkah. Tetapi apakah dia telah menggugurkan segala bentuk keringat yang dikeluarkan oleh ibundanya? Tentu saja tidak, sama sekali tidak. Nah, maka ibu umumnya adalah sosok yang lemah lembut dan penuh perasaan, sehingga anak-anak biasanya terkadang karena banyaknya interaksi kita dengan ibu kita menjadikan kita lupa tentang kedudukan yang begitu mulia. Makanya jangan heran Pak, biasanya anak itu lebih berani bentak ibunya daripada bapak. Kalau bapak itu kan biasa tinggal ngomong sekali sudah selesai. Tapi ibu, wah, itu punya ribuan kata yang disampaikan sampai anaknya paham. Dan ini juga yang menjadikan kenapa peran ibu kepada seorang anak itu sangat besar. Dan ini juga dibuktikan oleh penelitian, bahwasanya dalam sehari perempuan itu harus mengeluarkan ribuan kata dibandingkan laki-laki. Karena pembendaharaan kata tersebutlah yang menyebabkan seorang anak itu mudah belajar bicara. Beda sama bapak. Bapak taunya cuma iya, tidak, boleh, enggak. Beda dengan ibu. Iyanya ibu itu penuh dengan puluhan kata, tidaknya pun juga demikian. Ya. Nah, maka perlu diperhatikan bahwasanya sungguh luar biasa jasa ibu kepada kita, sehingga tidak mungkin bagi kita untuk membalas. Betapapun kita berbuat baik kepada mereka, memberikan harta, waktu sebanyak apapun kepada ibu kita, tidak akan membalas segala bentuk jasa yang diberikan oleh ibu kita. Bahkan katakan dalam ayat, hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Ibu kita itu mengandung kita dalam kondisi lemah dan yang semakin melemah. Wahnan ala wahn. Bahkan seringkali
ibu kita harus memakan makanan yang tidak disukai demi kesehatan kita ketika masih dalam keadaan janin. Bahkan kami pernah mendengar bahwasanya ketika seorang wanita melahirkan itu, rasa sakitnya itu seperti puluhan tulang yang dipatahkan secara bersamaan. Pernah ada yang patah tulang? Satu saja tulang kita yang patah itu begitu sakit. Bayangkan berapa tulang secara bersamaan dipatahkan. Ini pernah diteliti oleh peneliti, sampaikan bahwasanya rasa sakitnya seperti itu. Saking sakitnya, dan hanya perempuan yang bisa menahan rasa sakit itu. Pernah diceritakan ya, seorang yang cerdas dari generasi salaf bernama Muhammad ibnu al-Munkadir ya, beliau mengatakan bintu al-mizu rijla ummi, saya bermalam sambil memijat kaki ibu saya. Sementara Umar ya, wa bata Umar yusalli lailah. Sementara Umar saudara kandung beliau bermalam sambil sholat malam. Saya tidak mau pahala saya ditukar dengan pahala saudara. Lihatlah bagaimana seorang dari kalangan salaf yang mengerti betul bahwasannya menyenangkan hati seorang ibu pahalanya jauh lebih besar. Seolah-olah beliau mengatakan, saudara saya sholat malam, tetapi perbuatan saya memijat kaki ibu saya lebih saya sukai daripada sholat malam semalam suntuk. Nah, makanya hati-hati di sini. Jangan sampai peribadatan yang kita kerjakan sama sekali tidak berguna nanti di akhirat kelak. Ketika ibu kita tidak ridho kepada kita, tidak ridho kepada kita. Bahkan ada salah satu nasihat yang disampaikan para ulama, sungguh bentuk kedurhakaan seorang anak ketika ibunya mulai merendahkan suaranya. Sungguh adalah bentuk kedurhakaan ketika seorang ibu telah merendahkan suaranya kepada anaknya. Itu adalah bentuk kedurhakaan. Setinggi apapun ilmu kita, setinggi apapun jabatan kita, pasti seorang ibu akan tetap menganggap kita sebagai seorang anak, sebagai seorang anak. Maka ketika ibu kita telah merendahkan suaranya di hadapan kita, maka bersegeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sungguh itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama salaf dahulu banyak yang menolak untuk dijadikan qadi, hakim, karena mereka takut salah dalam memutuskan perkara di antara manusia. Akan tetapi ketika Mansur, salah seorang ulama salaf, dibentak oleh ibunya di hadapan tamunya, beliau sama sekali tidak membantah, tidak marah dan tidak berkata, tidak mengatakan kepadanya, ibu jangan bikin malu saya di hadapan tamu saya. Ibu tidak mengerti urusan-urusan seperti akan tetapi beliau hanya terdiam membisu menghormati ibunya. Bahkan untuk mengangkat pandangannya pun memandang ibunya ia tidak bisa. Dan banyak sekali cerita-cerita
dari kalangan salaful ummah, orang-orang terdahulu, bagaimana mereka memperlakukan ibu mereka. Lagi-lagi ini bukan tentang rasa hormat kita kepada ibu kita dan kepada ayah kita, tetapi ini bagaimana keimanan kita menjadikan kita menghormati kedua orang tua kita. Ya. Bahkan seorang penyair pun pernah mengatakan, ridha'uki sirru taufiqi. Keridhaanmu wahai ibunda merupakan rahasia kesuksesan yang aku raih. Ya. Makanya kalau kita punya masalah yang tidak kunjung selesai, minta doa kepada kedua orang tua kita. Ya. Penyakit yang tidak kunjung sembuh, minta doa kepada kedua orang tua kita. Karena sungguh keridhaan mereka adalah ridha yang Allah turunkan kepada diri kita, dan kemurkaan mereka adalah kemurkaan yang akan Allah datangkan terhadap diri kita. Sungguh merugi orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan masa tua, tetapi mereka masih masuk ke dalam neraka. Maka sungguh merugilah mereka. Oleh karenanya jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita, terutama bagi mereka yang masih hidup dan masih membersamai kita. Setua apapun mereka, meresahkan apapun mereka adalah orang tua kita. Ya, bahkan para ulama menjelaskan, hatta sampai mereka bukanlah dari kalangan kaum muslimin, ya, atau orang tua kita adalah orang yang kafir, kita masih diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, kecuali la ta'ata li maksiatil khaliq. Ya, tidak ada ketaatan kepada makhluk pada hal-hal yang bermaksiat kepada Allah. Dan di antara bentuk kebaikan dan ketaatan kita kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia, tentunya adalah mendoakan kebaikan untuknya, meminta ampun untuknya, dan menyambung silah kepada kerabat-kerabatnya dan teman-temannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tua kita sebagai orang-orang yang termasuk dalam kalangan orang-orang saleh, dan menempatkan beliau semua ke tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan. Insyaallah bentuk dosa-dosa yang berikutnya akan kita sampaikan pada pertemuan berikutnya. Aqulu qawli hadza astaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.